Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan kami kelompok Hidrologi D3 Teknik Sipil Universitas 17 Agustus Semarang. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Rio Albert Hermawan, Didin Setiawan, Endi Wijayanto, Krisna Bayu Saputra, dan Rizky Bintang Fauzi. Di sini kita akan membahas mengenai tugas hidrologi 3. Tugas hidrologi 3 adalah jelaskan pemahaman Anda tentang gambar berikut ini. Berikan contoh tempat seperti apa yang pernah Anda temui dan susun dalam blok kelompok. Jadi ini kita lihat suatu presentasi dari of surface runoff on a variety of surface. Ini ada suatu permukaan dengan vegetasi yang sangat lebat, kemudian sudah mulai jarang, sudah mulai berkurang lagi, ini sudah tidak ada vegetasi, dan suatu permukaan yang sudah alih fungsi menjadi bangunan-bangunan gedung. Di sini tingkat runoff-nya dari 2% dengan permukaan seperti ini, kemudian ada 14% runoff, ini 73%, 85%, dan 98,100%. Kita akan bahas satu persatu. Dari gambar di atas menunjukkan tingkat permeabilitas untuk berbagai jenis permukaan. Permeabilitas sendiri adalah suatu kemampuan permukaan tanah untuk menyerap air. Jadi tanah itu memiliki kemampuan untuk menyerap air. Permeabilitas ini berpengaruh pada banyaknya runoff atau limpasan permukaan yang terjadi. Semakin sedikit air yang dapat diserap oleh tanah, maka semakin banyak runoff permukaan tanah. Jadi semisal air tidak dapat diserap dengan sempurna oleh tanah, yang terjadi adalah limpasan air hujan yang sangat banyak sekali. Permukaan dengan kemampuan penyerapan yang tinggi artinya memiliki permeabilitas yang tinggi, dan permukaan dengan kemampuan penyerapan yang rendah artinya memiliki permeabilitas yang sangat rendah. Dari gambar di atas pula dapat terlihat di mana adanya vegetasi atau tumbuhan. Ini adalah faktor yang mempengaruhi runoff, di mana vegetasi juga membutuhkan air untuk bertahan hidup, dan sistem akar dirancang untuk menyerap air. Jadi akar juga dapat menahan air dan menyimpan menjadi air tanah. Proses infiltrasi air masuk ke dalam tanah menjadi groundwater atau air tanah. Ada lebih sedikit runoff di daerah yang sangat bervegetasi karena air digunakan oleh tanaman untuk bertahan hidup. Mungkin untuk proses fotosintesis juga membutuhkan air. Kemiringan permukaan juga penting dalam analisis jumlah runoff yang akan ada. Lebih curam suatu permukaan, maka semakin cepat ia atau air ini menurun lereng karena tidak ditahan oleh akar-akar tanaman. Permukaan tanah yang curam tidak memungkinkan waktu bagi air untuk menyerap. Terus ini yang pertama gambar suatu permukaan dengan vegetasi yang sangat lebat dan masih alami dengan tingkat runoff sebesar 2%. Dari gambar di samping kita dapat lihat suatu permukaan dengan vegetasi yang sangat lebat atau masih alami dengan presentasi runoff hanya sebesar 2%, di mana air dari siklus hidrologi atau hujan presipitasi dengan maksimal dapat diserap dengan akar-akar dari vegetasi tersebut dan disimpan menjadi air tanah oleh proses infiltrasi. Dapat kita jumpai pada hutan-hutan Indonesia yang masih terjaga dan belum terjadi penebangan liar seperti di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Irian Jaya. Namun sayang, untuk akhir-akhir ini banyak sekali hutan-hutan Indonesia yang sudah mengalami illegal logging atau penebangan liar guna dieksploitasi untuk kepentingan industri. Terus ini suatu permukaan yang sudah mulai jarang tumbuhan atau vegetasinya dengan tingkat runoff sebesar 14%. Dari gambar di samping kita dapat lihat suatu permukaan dengan vegetasi yang sudah mulai ditebang, mungkin guna kebutuhan industri. Dari vegetasi yang tersisa kemungkinan tidak dapat menyerap air dan dengan maksimal sehingga tingkat runoff sebesar 14% karena kemampuan daya serap atau permeabilitas yang sangat rendah. Mungkin seperti contoh adalah hutan-hutan yang sudah jarang pohon-pohon besarnya seperti hutan di Blora atau Grobogan, mungkin di Pati, karena sudah langka sekali melihat hutan yang sangat lebat. Terus ini gambar suatu permukaan yang sudah mulai gundul, ini sudah habis sekali, tidak ada penanaman kembali atau reboisasi. Ini sebesar 73% dan 85% runoff. Dari gambar di samping kita dapat lihat suatu permukaan dengan vegetasi yang sudah hampir habis. Tanpa dilakukan reboisasi atau penanaman kembali, maka tingkat runoff atau limpasan terjadi semakin bertambah tinggi, di mana 73% dan 85%. Karena faktor untuk yang sangat mengaruhi runoff kan vegetasi ini juga berpengaruh. Jika tidak ada yang menahan air atau yang menyimpan air, air akan otomatis limpas mengalir.
di mana tingkat permeabilitas sangat rendah sekali dan air tidak bisa disimpan oleh akar-akar vegetasi dengan sempurna. Sebagai contoh mungkin adalah hutan-hutan di daerah Purwodadi Kabupaten Grobogan yang sekarang banyak alih fungsi menjadi ladang jagung. Sedangkan akar-akar jagung tidak bisa menahan air dengan sempurna karena jagung adalah tanaman musiman. Setiap kali panen tanaman akan mati dan diganti lagi. Sedangkan air hujan jika datang sangat banyak tidak dapat diserap oleh akar tanaman, dia akan lari dengan sangat cepat jika kondisi yang sangat curam dan dapat mengakibatkan suatu bencana mungkin banjir dan tanah longsor jika tidak ada vegetasi di sana. Terus ini adalah gambar yang terakhir adalah suatu permukaan yang sudah beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan gedung, ini beton semua, di mana tingkat run off atau limpasannya sebesar 98,100%. Dari gambar di samping kita dapat lihat suatu permukaan dengan vegetasi yang sudah berganti dengan bangunan gedung-gedung pencakar langit. Dapat diamati pula dengan demikian tingkat daya serap atau permeabilitas yang sangat rendah sekali karena air tidak bisa masuk dalam tanah. Ini kan semua jalan cor beton, jadi air yang jatuh itu tidak sempat terserap tanah. Jadi limpasannya sangat tinggi sekali, sehingga tingkat sangat tinggi pula. Jika terjadi hujan, maka yang terjadi adalah banjir. Seperti contoh-contoh di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang mungkin yang kemarin terjadi banjir dan sulit untuk surut. Jika tidak didukung dengan sistem drainase yang baik, maka permasalahan ini susah untuk diatasi. Jadi, faktor utama vegetasi juga berpengaruh untuk menjaga kelestarian air, menjaga groundwater, persediaan air tanah. Jika tidak ingin cepat habis dan jika terjadi hujan turun, dapat menanggulangi bencana banjir seperti tanah longsor. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan menurut penglihatan saya dan tempat-tempat yang mungkin saya temui di sekitar saya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.